Pintu mobil kemudian ditutup dan dimulailah eksekusi tersebut oleh Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, terima kasih kamu udah klik video ini. Hari ini gengs, aku akan membahas tentang salah satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 4 orang gadis remaja terhadap supir taksi online. Inilah kasus 2 pasang gadis pembunuh sang pencari nafkah. Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku akan mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban. Semoga diberikan keikhlasan dan juga ketabahan, dan semoga kejadian ini tidak akan pernah terulang lagi. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi 4 pelaku ini adalah gadis remaja. Yang pertama adalah RI berusia 15 tahun, yang kedua adalah Risma berusia 18 tahun, yang ketiga Sela berusia 19 tahun, dan yang keempat adalah Rizka berusia 20 tahun. Dan keempatnya menggunakan nama alias. Dan korbannya adalah pria berinisial S berusia 61 tahun dan tinggal di Bekasi. Kita masuk ke kronologi kejadiannya. Jadi awal kejadiannya ini dimulai ketika RI dan juga Sela ini memesan taksi online dengan tujuan dari Jakarta menuju ke Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ongkos yang disetujui oleh RI ini dengan supirnya senilai Rp1.700.000. Setelah itu mulailah mereka berangkat menuju ke Pangalengan. Dalam perjalanan RI ini meminta supir untuk pergi ke daerah Jonggol menjemput temannya Rizka. Setelah itu mereka bertiga melanjutkan perjalanannya menuju ke Pangalengan. Setelah sampai di Pangalengan, kemudian mereka menjemput Risma. Risma masuk ke dalam mobil, kemudian di Pangalengan itu supirnya meminta ongkos yang sudah dijanjikan oleh RI senilai Rp1,7 juta. RI sempat menanyakan kepada Risma, ternyata Risma juga tidak memiliki ongkos senilai Rp1,7 juta itu. Kemudian akhirnya mereka berputar-putar di sekitar Pangalengan. Muncul ide dari RI ini dan mencetuskan kepada Risma untuk menghabisi nyawa supir taksi itu agar mereka terbebas dari pembayaran ongkos taksi. Risma yang duduk di bangku tengah ini sempat menengok ke belakang. Di belakang itu ada Rizka dan juga Sela, dan dia menceritakan akan melakukan sebuah eksekusi terhadap supir taksi tersebut. Namun Rizka dan juga Sela ini menolak, tidak mau ikut campur dalam eksekusi tersebut. Akhirnya Rizka dan juga Sela ini minta untuk supir taksi itu menepi dengan alasan mereka mau buang air kecil. Mobil pun kemudian menepi. Rizka dan juga Sela keluar dari mobil itu. Pintu mobil kemudian ditutup dan dimulailah eksekusi tersebut oleh Risma. Supir taksi tersebut kemudian dibekap dan juga dicekik oleh Risma, dan kemudian RI ini mengambil kunci Inggris dari dalam mobil dan menghantamkan ke kepala korban sebanyak 8 kali sampai akhirnya korban meninggal. Setelah mereka berdua ini meyakini bahwa korban telah meninggal, mereka kemudian memanggil Rizka dan juga Sela untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil itulah Risma dan juga RI meminta bantuan dari Rizka dan juga Sela untuk membuang mayat korban. Sela dan juga Rizka kemudian membuang jenazah korban ini ke jurang di hutan pinus daerah Pangalengan. Setelah itu Sela kemudian mengamankan barang-barang bukti berupa kunci Inggris dan 2 buah kaos. Setelah mereka melakukan pembunuhan, mereka masuk ke dalam mobil korban dan membawa mobil korban untuk pergi ke daerah Cimahi. Namun naas, karena keempat orang ini ternyata tidak ada yang bisa menyetir mobil, maka mereka mengalami kecelakaan tunggal. Mobilnya itu menabrak tiang listrik. Kejadian itu bisa dilihat dari CCTV. Mereka berempat keluar dari mobil, kemudian sempat berbincang dengan orang-orang sekitar, dan kemudian mobilnya ditinggalkan begitu saja. Korban kemudian ditemukan oleh warga yang melintas di daerah hutan pinus tersebut. Awalnya warga ini bingung kenapa ada orang di bawah jurang. Kemudian dia memastikan dan melihat ternyata orang tersebut dalam keadaan luka lebam di kepalanya. Maka ia kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Polisi kemudian langsung datang ke TKP dan kemudian mulai menyelidiki kasus tersebut.
Setelah sekitar hampir 1 bulan, polisi berhasil menangkap keempat pelaku di tempat yang berbeda. Keempatnya kemudian dibawa ke Polresta Bandung dan di sana dimintai keterangan. Dari keterangan polisi didapatkan bahwa keempat orang pelaku ini terlihat mukanya sangat datar dan tidak merasa bersedih atau bersalah, sehingga akhirnya polisi meminta bantuan psikolog untuk mendapat keterangan lebih jauh dari para pelaku. Dan polisi juga mengungkap motif dari pembunuhan tersebut. Ternyata dari awal keberangkatan RI dan juga Sheila ini menuju ke Pangalengan, mereka tidak memiliki uang sama sekali dan berharap ketika sampai di Pangalengan, Risma memiliki uang sebesar 1,7 sehingga ia dapat membayar ongkos taksi. Tapi kemudian Risma juga tidak memiliki uang dan akhirnya muncullah ide untuk melakukan pembunuhan terhadap supir taksi tersebut. Dari keterangan polisi ternyata didapatkan bahwa keempat orang ini berkenalan pada awalnya dari aplikasi Kencan dan memulai hubungan di awal tahun 2020. Dan polisi ini menyatakan bahwa keempat orang tersebut adalah penyuka sesama jenis. Dan hal tersebut juga pernah disampaikan oleh ayah kandung Risma, yaitu pria berinisial CM. Dia menceritakan kepada salah satu media bahwa memang RI ini pernah datang sebelumnya ke rumah Risma dan menyatakan punya hubungan dengan Risma kepada ayahnya. Ayahnya pada saat itu menyetujui hubungannya dan mengatakan bahwa RI ini anak baik-baik. Setelah itu RI disuruh kembali ke rumahnya. Pada saat RI pulang, kemudian CM ini menghubungi ayah tirinya dan menceritakan bahwa RI ini memiliki hubungan dengan Risma. Ayah tirinya RI kaget karena ayah tirinya ini tahu bahwa anaknya adalah seorang perempuan. Maka diberitahukanlah kepada ayahnya Risma dan ayahnya Risma pada saat itu langsung mengatakan kepada Risma untuk segera mengakhiri hubungannya dengan RI. Semenjak saat itu RI selalu bertemu dengan Risma dengan sembunyi-sembunyi. Dan menurut keterangan polisi, ketiga orang ini pergi dari Jakarta menuju ke Pangalengan dengan niat untuk berkencan. Ketiga pelaku akan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sementara RI yang pada saat itu berusia 15 tahun kemungkinan akan diberikan hukuman penjara lebih dari 7 tahun, tergantung dari evaluasi pengadilan. Nah gengs, kalian pernah nggak mendengar atau bahkan menyaksikan kejadian kekerasan yang memang dialami oleh pengemudi ojek online atau pengemudi taksi online? Karena kan kejadian-kejadian seperti ini banyak sekali terjadi ya semenjak dulu-dulu itu waktu musim-musimnya ojek online. Nah kalian boleh tulis di kolom komentar dan kita berdiskusi tentang hal ini ya. Dan aku juga ingin menyampaikan sedikit pesan aja buat kalian, tetap berhati-hati dalam pergaulan dan juga untuk orang-orang yang mencari nafkah di jalanan, tetap hati-hati dan tetap waspada karena kejahatan itu bisa terjadi karena ada niat dan juga kesempatan. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini dan jangan lupa untuk support terus channel aku dengan klik subscribe, di like dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga follow Instagram aku Tamara Del. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.